Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semua? Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan teks negosiasi. Yang mana dalam teks negosiasi kali ini, Ibu akan menyampaikan apa yang dimaksud teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, struktur teks negosiasi, dan yang terakhir, tujuan teks negosiasi. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu apa yang dimaksud teks negosiasi. Teks negosiasi yaitu berisi tentang percakapan atau dialog antara dua orang atau lebih. Orang yang terlibat dalam teks negosiasi yaitu bertujuan untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang kemudian disepakati bersama. Yang kedua yaitu ciri-ciri dalam teks negosiasi. Terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki partisipan. Dalam negosiasi selalu menjadikan dua partisipan atau lebih. Yang kedua, mencari penyelesaian atau jalan tengah. Karena dalam negosiasi terdapat perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, tentu mengutamakan cara penyelesaian masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Dalam negosiasi tentu memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menawarkan sesuatu. Kepentingan apapun yang dinegosiasikan pasti mengarah pada tujuan praktis. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Karena dalam negosiasi yaitu melibatkan dua pihak atau lebih, maka proses negosiasi dilakukan atas dasar kepentingan bersama. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan kesepakatan. Hasil akhir dari proses negosiasi tentu mengarah pada kesepakatan antara dua belah pihak yang berunding. Negosiasi dikatakan berhasil jika mendapatkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi dalam struktur teks negosiasi berisi kalimat pembuka atau ucapan salam yang bertujuan untuk mengawali bernegosiasi. Yang kedua, permintaan. Permintaan dalam struktur teks negosiasi yaitu berupa suatu hal yang dibutuhkan atau dirundingkan, misalnya berupa penawaran barang dan jasa. Yang ketiga, pemenuhan, yaitu kesanggupan dari suatu pihak atas permintaan pihak lainnya. Yang keempat, penawaran. Dalam penawaran terjadi proses perundingan antara kedua belah pihak. Misalnya, saat berkesepakatan saling menguntungkan. Yang kelima, persetujuan, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang keenam, pembelian. Suatu pihak boleh menentukan untuk menyetujui proses negosiasi tersebut. Yang ketujuh, penutup. Di bagian penutup biasanya berisi tentang kalimat penutup atau ucapan terima kasih. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan teks negosiasi, yaitu yang pertama, agar tercapai kesepakatan yang memiliki persamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan antara dua belah pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, agar tercapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersamaan. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran pada pagi hari ini mengenai teks negosiasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.